Media online suarasurabaya.net. Menulis berita pada 18 Juli 2023 pada rubrik Kelana Kota dengan judul Dewan Pers, Podcast Tempo tentang Erick Thohir langgar kode etik. Berita tersebut ditulis Ika Suryani Syarif. Adapun berita lengkapnya sebagai berikut. Yadi Hendriana Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers memutuskan bahwa podcast Tempo tentang Erick Thohir melanggar 3 pasal kode etik jurnalistik, yakni Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Konten yang dibuat tim podcast Tempo tersebut melanggar Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, ujar Yadi dilansir Antara, Selasa, 18 Juli 2023. Pasal 1 KIJ berbunyi, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Lebih lanjut, Pasal 2 KIJ berbunyi, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3 KIJ berbunyi, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Putusan tersebut adalah hasil dari proses mediasi dalam sengketa podcast Tempo dengan Erick Thohir Menteri BUMN. Putusan penyelesaian mediasi Erick Thohir Tempo itu telah diterima Ifdal Kasim pengacara Erick Thohir dalam sebuah surat edaran. Proses mediasi tersebut dipimpin Yadi Hendriana Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, didampingi Ninik Rahayu Ketua Dewan Pers serta 2 anggota Dewan Pers lainnya Totok Suryanto dan Sabto Anggoro. Yadi menekankan agar kesepakatan tersebut dijalankan dengan baik. Kami mengapresiasi proses yang ditempuh melalui Dewan Pers ini, tutur Yadi. Dia berharap pers nasional senantiasa berpegang pada kode etik dalam menyiarkan informasi melalui platform apapun. Atas putusan tersebut, proses mediasi yang berlangsung sejak pukul 15.30 WIB hingga pukul 20 WIB itu menyepakati sejumlah hal. Pihak Tempo wajib untuk melayani hak jawab secara proporsional dan meminta maaf kepada Erick Thohir. Hak jawab itu diunggah di semua platform Tempo yang telah memuat konten podcast tersebut. Selain itu, Tempo juga disepakati untuk mengimbuhkan deskripsi bahwa podcast tersebut melanggar kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan siber. Teradu wajib menambahkan deskripsi di kanal podcast yang diadukan, yang menjelaskan bahwa podcast ini telah dinilai oleh Dewan Pers melanggar kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan media siber, ungkapnya. Pihak Tempo juga harus menyertakan tautan hak jawab pada konten podcast awal yang diadukan. Dalam resume hasil mediasi disebutkan bahwa kedua belah pihak sepakat tidak meneruskan ke ranah hukum, kecuali jika ada kesepakatan yang dilanggar. Untuk melengkapi kajian media massa, terkait hasil mediasi Dewan Pers terhadap pengaduan Erick Thohir pada podcast Tempo bocor alus, berikut podcast lengkap tersebut. Dan pada akhir video, ada pula hak jawab Erick Thohir yang dimuat di podcast Tempo. Cerita yang kita dapat di baliknya adalah ada faktor ketidaksiapan infrastruktur. Berarti ketika Erick ketemu Infantino di Doha itu udah ada dong itu sudah ada. Itu seminggu sebelumnya itu sudah kita tulis kan di majalah Tempo kan. Iya. Tapi ini agak kesel lah dengan Erick gitu karena Erick ini agaknya menggerus ini ya. Yang gue dapat info waktu itu ya Ganjar kesel. Karena buzzer-buzzer yang mendukung Erick ini juga menyerang Ganjar gitu kan. Jumpa lagi dengan kami bertiga di Bocor Alus Politik. Pram, apa nih kita mau bahas hari ini? Sebelum kita masuk ke situ, ya kita mau mengenalkan host baru. Namanya Francisca Kristi Rosana. Halo guys. Cica ini adalah salah satu penulis di Des Nasional. Andalan lah ya. Andalan. Kalau aku WA dulu Andalan. Anda punya kontak ini nggak? Ini memang Andalan nih. Ya, ini karena Husein lagi pelesiran, lagi jalan-jalan. Banyak duit ya kawan kita itu ya. Duit ke Jepang sama ke Korea Selatan ya kan. Pusing dia katanya ngurusin politik
di negara ini gitu. Nggak beres-beres politik kita ini gitu. Iya. Ya, akhirnya dia minta izin cuti dan ya udahlah silahkan aja. Pusing podcast juga jangan-jangan podcast. Tapi Pram, Kang, gue ini deg-degan nih duduk di sini Cik? untuk pertama kalinya. Karena podcast kita ini ditonton oleh Capres. Dia berani ngubek-ngubek menteri-menteri segala macam, tapi giliran ditonton sama Capres aja deg-degan. Iya dong. Iya, tapi kita mendengar itu juga bahwa podcast kita ini sudah ditonton lah ya oleh para Capres ya. Sebagian besar Capres yang nonton gitu. Dan ada yang ngomong ke gua, Pram. Gitu jadi babe gue udah nonton gitu, gitu kan. ya. Bapak gue udah nonton. Babe yang mana nih? Jadi gitu. Happy nggak? Happy lah. Happy ya? Berarti mau dong kita undang ke sini harusnya. Lagi disusun. Oke. Ya, kita tunggulah capres-capres ya. Ya. Ganjar, Prabowo, Anies, atau siapapun lah cawapres juga datang ke kita gitu kan. Kita roasting gitu. Kalau berani. Kalau berani. Tapi rasanya juga itu, Pramci. Banyak tokoh itu menunggu kapan nih gue dibahas di Bocor Halus Politik. Gitu ya. Nah, sekarang siapa nih kita Siapa nih, Pram? Hari ini kita akan bahas Erick Thohir. Siap. Tokoh yang fenomenal, Menteri BUMN sekaligus juga Ketua Umum PSSI. Iya. Lagi rame juga. Lagi rame, betul. Karena sekitar minggu lalu ya, FIFA memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah U17 ya. U17 menggantikan Peru. Nah, ini seolah-olah ini berkah ya, durian runtuh gitu kan kita dapat. Keberhasilan Erick ya. Keberhasilan Seolah-olah, Erick. ya. Seolah-olah. Apa infonya nih? Berarti ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Iya. Ya, tapi kita pernah menulis soal itu ya. Persis. Soal U20 ya. April. Jadi ketika rame penolakan timnas Israel, Pramci, kita menulis pada waktu itu dan memang sangat dalam bagaimana Piala Dunia U20 itu nggak serta-merta karena penolakan tim Israel gitu kan. Jadi tim Israel satu hal, tapi ada hal lain gitu yang kemudian gua dapat info yang valid nih, Pramci. Jadi dari pelakunya langsung nih ya. Jadi orang yang terlibat langsung nih valid nih. Jadi kan U20 ini. Jadi kita sedikit tarik mundur dulu, Pramci. U20 itu kan bermula kabar kita batal ketika ada pengumuman soal penundaan drawing di Bali. Itu kan penundaan drawing di Bali. Dan ada orang yang kemudian cerita ke gue langsung untuk tanya, di mana surat pemberitahuan atau surat resmi FIFA yang membatalkan drawing di Bali. Ya kan? Terus sama timnya Erick itu sampai hari ini nggak dikasih. Minimal tidak bisa diberikan gitulah. Bahwa surat itu ada atau enggak, nah itu kita nggak tahu ya. Tapi sempat ada permintaan itu dan tidak bisa diberikan kepada sumber gua yang valid itu yang tanya. Bener nggak ada surat itu kan? Terus kemudian bergulir Ganjar, Gubernur Bali Wayan Koster menolak kedatangan tim Israel dan seolah-olah ya tadi kata Cica kan, seolah-olah U20 ini batal karena penolakan tim Israel. Padahal cerita yang kita dapat di baliknya adalah ada faktor ketidaksiapan infrastruktur. Minum dulu lah. Ya, kita juga dapat info itu waktu itu ya. Ngomongin Erick Thohir jangan grogi dong. Iya. Mentang-mentang banyak pendukung di medsos nih. Pendukung beneran atau bukan tuh? Kita nggak tahu lah pendukung beneran atau enggak ya kan. Iya. Tapi itu faktor bahwa tidak semata-mata kedatangan tim Israel, tapi ada ketidaksiapan infrastruktur. Yang gue dapat infonya itu memang ini valid banget bahwa kan kita baru dapat pengumuman U17 itu akhir Juni ya? Akhir Juni kan diumumkan sama Infantino kan. Padahal kepastian atau kabar itu sudah didapat tanggal 23 Maret. Ya, betul. Berarti ketika Erick ketemu Infantino di Doha itu udah ada dong itu pembahasan. Sudah ada. Itu seminggu sebelumnya itu sudah kita tulis kan di majalah Tempo kan. Iya, bahwa seminggu sebelumnya itu sudah ada pemberitahuan bahwa yang di sana waktu itu yang ada di Qatar waktu itu adalah siapa namanya mantan sekjen si Ratu Tisha. Iya.
Nah, Ratu Tisa itu sudah ada di sana. Dia yang melobi FIFA justru. Ya. Nah, tapi kemudian di sanalah FIFA menawarkan pada Ratu Tisa, lu mau nggak U17 saja garap karena Peru sudah hampir pasti batal. Ya, karena mereka lebih tidak siap lagi soal infrastruktur kan. Nah, setelah itu sampailah kabar itu ke Erik juga ke Indonesia ya. Disampaikan gitu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat kan di kemasannya itu di mana di Instagram, medsos gitu. Seolah-olah Erik berjuang melobi FIFA, memperjuangkan. Dan jangan lupa itu juga ada dari istana. Kan menugaskan Erik itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu. Gue inget tuh ada tuh di Instagramnya Erick Thohir. Nah, jadilah dia pakai ransel, pakai kaos gitu kan. Bawa map gitu kan, ketemu Infantino. Yang pasti dia bawa ransel, backpack lah ya, bawa backpack gitu kan. Yang gue dengar pembicaraan di Doha atau Qatar ya waktu itu. Iya, sama kan? Iya, Doha ya. Itu hanya formalitas aja gitu. Jadi Erik hanya berbincang aja dengan Infantino apa yang terjadi di Indonesia dan bagaimana nanti kelanjutan dengan FIFA dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya lobby yang gue denger gitu ya. Jadi sudah ada keputusan lah ya intinya. Sudah ada keputusan. Sudah firm lah. Kalau kita nggak jadi U20 dan akan dapat barter U17 gitu kan. Berarti drama aja ya selama ini. Iya, kira-kira begitulah drama. Ya nggak apa-apa, namanya pencitraan. Mungkin dia meniru dari atasannya atau dari orang lain gitu kan. Soal pencitraan gitu. Politik di Indonesia itu kan fully pencitraan. Iya, boleh lah pencitraan gak ada yang larang. Boleh aja. Tapi ini kan soalnya kan ini apa ya? Kalau kita lihat seperti ada tipu-tipu sedikit gitu ya. Iya. Jadi gitu kalau lebih dalam lagi sebenarnya 23 Maret kita dapat info bahwa itu sudah sudah dapat kepastian kita batal U20 terus U17 Peru mundur dan kita dibarter itu. Dan ceritanya adalah Erik nggak bisa mutusin waktu itu, Pram. Oh gitu. Kenapa tuh? Karena dia mau minta pertimbangan nih ke presiden. Diambil nggak nih tawaran FIFA itu kan? Ya kan? Karena 20 batal, sementara infrastruktur sudah jalan juga meskipun tidak siap begitu kan beberapa. Diambil nggak di tawaran FIFA? Nah, hari-hari itu memang Erik meminta waktu untuk berkonsultasi, Pram. Tapi kemudian lewat orang dekatnya, gitu kan? Orang dekatnya Jokowi. Orang dekatnya Jokowi menyarankan ambil aja kesempatan itu, gitulah. Nanti saya yang ngomong ke Pak Jokowi gitu, bahwa ada tawaran FIFA soal U17 untuk menggantikan U20. Nah, dari situlah kemudian kita ambil tuh kesempatan U17 dan baru diumumkan Infantino di akhir Juni kemarin kan. Gitu. Jadi ya kalau kata Cica tadi seolah-olah berjuang. Tapi ya mungkin saja memang ada jasanya dia. Ya nanti bisa saja Pak Erick Thohir datang ke podcast Bocoran Politik dan menjelaskan secara langsung. Kami undang Pak Erick ya. Pak Erick silakan datang Pak Erick. Jadi for free Pak. Ya ada bayar-bayaran Pak kalau di sini Pak. Jangan cuma di sebelah doang Pak. Pangkat-pangkat yang diberikan gitu. Ada blocking gitu. Tapi siap di roasting lah Pak. Tapi gue denger Erik di PSSI itu tidak terlalu menggembirakan untuk PDIP. Oh? Gimana Cik? Jadi waktu setelah Lebaran itu kan Jokowi sempat nih membawa proposal dalam tanda kutip proposal kepada Mega nama Erik dan Sandi. Kita pernah bahas itu juga kan? Iya. Nah terus nama Erick Thohir ini dimention pertama kali oleh Jokowi kepada Mega. Ini cocok untuk jadi Tapi ada pendamping. 2 nama kan Cik? Ada 2 nama, Erik dan Sandi waktu itu. Nah, Erik waktu itu dimention pertama. Dan ini cocok untuk jadi pasangannya Ganjar. Ganjar kan saat itu sudah diumumkan. Iya. Mega waktu itu kecut katanya. Tidak terlalu tidak terlalu happy lah. Dan katanya pembicaraan tentang Erik ini hanya 10 menit dibahas di Jokowi dan Mega gitu. Dan Mega ini agak kesel lah dengan Erik gitu. Karena Erik ini agaknya menggerus menggerus Ganjar ya waktu itu ya, karena kan PDIP yang menolak kan waktu itu. Nah, lo ada info apa lagi nih, Kang? Yang kita dengar soalnya waktu itu
Ganjar pun juga kesel ya, karena buzzer-buzzer yang mendukung Erik ya, gue nggak bilang buzzer bayaran ya kan, bukan buzzer aja pendukung Erik. Lu takut ya Pram? Bukan takut ya kan, nah, kita nggak pernah ngelihat bentuk uangnya atau apa gitu, kita tahu ada yang punya apartemen iya gitu, villa juga ada ya kan di Bali katanya gitu. Nah tapi yang gue dapat info waktu itu ya Ganjar kesel. Karena buzzer-buzzer yang mendukung Erik ini juga menyerang Ganjar gitu kan. Nah itu yang bikin dia sangat kesal dan akhirnya ya ini juga yang bikin hubungannya dengan PDIP menjadi merenggang. Dan lu tahu nggak sih Sekjen PDIP Hasto itu berkali-kali mention Arya Sinulinga ya ini maksudnya timnya Erik untuk membahas soal FIFA gitu untuk membahas soal sepak bola gitu dan dalam rangka apa tuh Ci? Karena penolakan U17, U20 dan sebagainya gitu. Kalau yang gue perhatikan ya dia ini selalu mention Arya gitu. menarik. Sasaran tembak juga. Iya makanya. Ya tapi itu tadi sih nyambung soal Cica dan soal PDIP dan Erik ya. Memang PDIP kan kita tahu salah satu pihak yang menolak ya kedatangan tim Israel dan kemudian ini diolah sedemikian rupa dan memang gue dapat infonya ini memang diolah sedemikian rupa penolakan ini atau batalnya U20 ini karena PDIP ya Ganjar ya Koster gitu kan sehingga mereka jadi sasaran tembak gitu kan diolah sedemikian rupa sementara muka PSSI sebagai ya penyelenggara selamat lah. Gitu. Apalagi tadi kata Pram tadi kan bawa ransel, melobi, ngasih amplop gitu kan. Foto semua selalu di dalam bidikan kamera. Gitu kan. Kita nggak tahu juga tuh apa isi amplop itu gitu. Jangan-jangan ucapan terima kasih karena diberi barter U17. Tapi soal U17 ini jadi rame di generasi gue ya. Bukan generasi kalian ya. Kan beda kita generasi kita. Oh iya. Gue milenial juga, sama dengan dia, sama-sama milenial. Ya udahlah. Lu juga yang milenial kan sama gitu milenial. Oke. Jadi si U17 ini rame karena bareng sama konsernya Coldplay. Wah, gimana pusing juga. Nah, ini katanya lagi pusing nih Erick Thohir untuk menyelesaikan. Karena kalau dikalahkan salah satu ya, fansnya Coldplay sama pendukungnya sepak bola itu sama-sama kuat gitu. Jadi gimana nih? Iya, jadi gimana nih jalan keluarnya? Kalau gue sih Ci ya, memang kalau dari segi prestis level U20 itu lebih tinggi. Ya, pasti. U17. U20. U20 ini ya, jadi, konteksnya. Kompetisi U20 ini kan satu tingkat di bawah senior. Piala Dunia senior gitu. Sehingga kalau dari segi prestis memang dia jauh kurang lah ya dibandingkan U20. Dan ya gue merasa sih nggak perlu pakai stadion yang gede-gede gitulah. Jis berarti oke dong. Yang dapat kredit sebelah. Tapi gua baca tuh di beberapa berita kayaknya Erik udah mulai kesel tuh ditanyain Jis. Iya, benar. Stadion. Dan malah katanya mau direnov. Nah, itu dia makanya kata gua baca tuh kemarin tuh. Emang stadion di Indonesia cuma JIS apa gitu loh. Ya ini sebenarnya kan kalau kita lihat harusnya memang sejak awal kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi himself gitu kan. Apa ya? Soal apa tuh, Bram? Jangan mencampur adukan politik dengan olahraga. Kan? Ya, walaupun persoalannya dia juga mendukung Erick Thohir untuk menjadi ketua umum PSSI. Ini kan jadi lucu. Ini jelas ini ada orang yang potensial menjadi kandidat cawapres paling tidak, menteri pula bawahannya dia, terus kemudian masih harus ngurusin olahraga gitu ya. Ya nggak apa-apa sebenarnya gitu loh, tapi ya juga jangan kemudian bilang bahwa politik tidak boleh dicampur adukan dengan olahraga, sementara anak buahnya dia sendiri juga begitu. Iya. Kalau gua sih lebih baik pilih salah satu aja sih Pram. Ya kan, mau PSSI atau Menteri BUMN gitu kan. Apalagi kalau bener nanti dia mau running sebagai cawapres ya harus memilih gitu kan, harus diletakkan jabatannya karena rawan konflik kepentingan menurut gua Pram. Itu sih. Jadi kalau gua itu, nah apalagi manuvernya Erik kan cukup ini nih, kontroversial ya. Cukup kontroversial dan kenceng gitu. Banyak partai yang dideketin. Banyak partai betul. Dulu ada PKB ya. Dulu ada PKB. Tapi belakangan dua kan yang mengerucut, P3 dan PAN. Belakangan
P3 dilepas karena sudah tidak ada harapan katanya. Sudah ada ininya, ada Sandi di Sudah ada Sandi, rivalnya dia. Kapling-kaplingnya lah ya. Iya. Dan Sandi sama Erik kan rival dari dulu. Kawan yang jadi rival dia. Iya. Jadi PAN, gimana PAN menurut lo, Ci? Nah, ini ngomongin soal cawapres nih ya, menarik nih. Jadi PAN ini katanya sudah dikunci oleh Erik. Jadi waktu PAN ketemu Megawati di Ponorogo, DPP PDIP ya, Juni lalu kalau nggak salah. Zulhas itu sempat ketemu dengan Zulhas ini ketua umum PAN ya. Zulhas sempat ketemu dengan Megawati gitu. Nah, di situ pembicaraannya Zulhas membawa 3 poin. Yang pertama, Erick Thohir sebagai cawapres. Yang kedua adalah koalisi itu nanti pembicaraannya juga menyangkut soal logistik segala macam. Dan yang ketiga adalah portofolio kabinet gitu. PAN minta 3 nih, 4. Jadi 4 menteri ya. 4 menteri, 1 Menko, 2 Menteri Ekonomi, 1-nya Menteri Non Ekonomi gitu. Nah, waktu pembicaraan soal Erick Thohir ini, Megawati anyep katanya. Banyak kok yang ngajuin nama cawapres ke saya gitu. Setelah rombongan PAN itu pulang katanya, PAN bete. Jadi kayak suram gitu. Suram nih. Dan hari yang sama atau sehari kemudian ketemu dengan Gerindra. Betul. Dan di situ Gerindra bilang pembicaraan soal Erick Thohir ini lebih kental lah kalau di Gerindra gitu. Gerindra oke, asalkan Erick Thohir bisa beresin Caimin. Kata Erick Thohir bilang gini ke orang-orang PAN, saya mau beresin Caimin kalau dukungan lurah udah 100%. Nah, waktu itu dia menakar dukungan lurah baru 80%. Maksudnya ke Prabowo? Prabowo Erik ini pasangannya. Nah, ngomong-ngomong soal PAN dan PDIP, memang gue denger, Ci, sama persis. Bahkan dibilang kalau keluar atau selesainya dari ketemuan Mega, kalau menerima proposal Zulhas itu, mereka akan deklarasi hari itu juga. Ya, kalau terima Erick Thohir kan. Ya, kalau terima Erick Thohir. Bahkan yang gue dengar sebelum pertemuan dengan Mega, kalau Mega setuju, ini Bu Mega setuju ya untuk menerima Erick Thohir sebagai wapresnya Ganjar, hari itu juga nggak lama setelah deklarasi di batu tulis, itu PAN siap untuk langsung declare koalisi Ganjar. Ya, berarti koalisi berarti lah ya dengan PDIP. Yang masalahnya kan Bu Mega juga masih belum mau menerima ya. Kecil lah peluangnya Erick Thohir untuk menjadi cawapresnya Ganjar. Karena memang gua dengar peluang kecil itu bukan cuman soal masalah PDIP dan Piala Dunia kemarin, Pram. Jadi ada juga kalkulasi yang memang gua dapat infonya, bocorannya yang dari orang-orang dekat di PDIP itu adalah soal wakil dari Ganjar itu adalah orang yang NU. Atau dan orang yang ya tidak punya ambisi politik di 2029. Berarti Erick ada ambisi politik maksudnya? Ya pokoknya orang muda gitu. Bisa jadi gitu kan. Jadi orang-orang muda seperti Sandi, Erick begitu kan, atau nama-nama yang kemungkinan untuk running di 2029 itu kecil kemungkinan untuk dipilih PDIP. Oke, itu salah satu alasan juga. Tapi mungkin saja mereka berhitung nih, yang gue dengar ya dari orang PDIP juga nama Erick ini agak tersingkir juga karena mereka memperhatikan kinerja Kementerian BUMN. Yang kita lihat ada beberapa persoalan juga ya di situ ya. Pada zamannya Erick gitu ya. Salah satunya kan GoTo ya. Yang itu kemudian juga menyebabkan mereka berpikir ulang nih untuk kita tunggu dulu aja masalah-masalahnya ini akan seperti apa ke depan gitu. Kurang lebih seperti itu sih yang gue dapat bayangan. Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan Erick Thohir ini sulit untuk masuk sebagai cawapresnya Ganjar. Ya, maka dari itu tadi Cica udah singgung, Pram, peluangnya justru sekarang di Prabowo. Pulangnya Prabowo, betul. Dan kalau kita lihat Erick Thohir ini kan berkali-kali ngomong ya, saya tegak lurus dengan presiden. Nah, sekarang kan kayaknya dukungan presiden sudah miring-miring nih ke Prabowo gitu. Ya, teman-teman bisa lihat podcast kita yang lalu. Beberapa podcast kami yang sebelumnya gitu. Jadi kan ada kecenderungan dukungan Jokowi ke Prabowo gitu. Kalau Jokowi ke Prabowo sudah firm gitu kan, ya kemungkinan
ya nama Erik juga yang akan disodorkan sebagai wakil. Iya, sis. Iya. Jadi problemnya tadi Pram, bagaimana membereskan dalam tanda kutip PKB. Nah, betul. itu. Ya kan? PKB itu ya tadi gue udah sebutkan. Sempat dulu dideketin juga ya. Dideketin juga ya. Sampai orang-orang PKB dan di luar PKB, orang-orang DPR lah itu menyebut PKB itu berseloroh. Itu sebagai partai Kak Boy gitu kan. Kak Boy adalah Boy. Kak Boy itu Boy apa? ini adalah Boy Thohir. Oke. Nah, kabarnya memang Boy Thohir ini yang banyak menjalin kerjasama dengan orang-orang PKB, supporting lah orang-orang PKB ini. Maka itu muncul waktu caleg ya, sporting sebelumnya yang kemarin itu, yang kita juga pernah menulis kok juga soal itu, partai Kak Boy gitu kan, gitu. Jadi, tapi ini versi orang PAN ya. Gue dengar di Gerindra itu, Kang Pram, ini sudah hampir pasti milihnya adalah Erik gitu. Mereka lebih ke Erik karena Erik ini enggak. Kalau Kaisang, kalau Gibran nggak jadi cawapres ya. Nah, kalau di MK kalau di MK nggak lolos. Iya. Betul. Karena Erik Thohir ini membawa gerombolan pebisnis gitu. Jadi gerombolan ya, gerbong lah, kita gerbong. Jadi aman lah logistiknya untuk mereka gitu. Pebisnis ya. Pebisnis. Oke. Jadi soal logistik ini jadi persoalan utama dalam pencalonan juga. Ya, dan memang ini salah satu faktor yang cukup kuat ya, faktor logistik ini ya. Satu, dengan kekayaan Erik Thohir yang memang masih di bawah Sandi ya kan. Sandi kan udah 2 digit tuh triliunnya tuh. Ya kan? Kekayaan yang terlihat ya Pram. Kekayaan yang terlihat ya, oke. Ngajar nih. Oke, perlu dipertimbangkan untuk jadi host selanjutnya gitu kan, menggantikan saya. Gue penggembira aja. Nah, terus juga ada rombongan BUMN di belakangnya, gitu kan. Ada banyak politikus Senayan, orang-orang DPR juga cerita ke kita ya, memang soal bagaimana BUMN ini diberdayakan lah. Untuk mendukung, quote unquote ya. Ya, dalam tanda kutip gitu kan, diberdayakan untuk ikut mendukung Erik Thohir. Iya, popularitas Erik Thohir ya. Ini gue juga dengar, Pram. Lu punya infonya kan, Cak? Punya, dari orang dalam BUMN. Dan ini bukan dari 1-2 orang ya, ini banyak, Bos. Gimana? Jadi si orang-orang BUMN ini cerita gitu, mereka sudah cukup gerah lah dengan apa yang dilakukan menterinya atau mungkin timnya menterinya ya gitu belakangan ini. Karena Erik Thohir dan timnya ini katanya mendorong BUMN untuk mendukung secara logistik gitu ya event-event besar yang dihadiri oleh Erik Thohir. Salah satunya adalah Harlah NU ya kemarin di Sidoarjo ya. Di Sidoarjo dan di situ kan si Erik jadi ini ya steering komite ya kalau nggak salah, atau ketua panitia gitu lah dalam bahasa ini ya. Dan katanya BUMN besar ini gitu mereka diminta untuk mendukung miliaran lah, lebih dari 1 M gitu, dan mereka sponsor lah ya, sponsorship atau ada dua model, satu sponsorship, satu CSR atau TJSL bahasanya. TJSL ya, tanggung jawab sosial, mirip-mirip CSR gitu. Nah, masalahnya adalah mereka yang dimintai untuk sponsorship atau CSR itu adalah BUMN yang lagi tumbuh nih setelah pandemi kan. Keuangan mereka morat-marit kan gitu. Nah, salah satunya kayak yang di sektor transportasi misalnya, atau yang pengelola transportasi bandara gitu misalnya. Nggak cuman di NU aja, nggak cuma Harlah NU, tapi juga ada acara di yang lain. Semarang misalnya kayak Imlekan. Di situ Erik Thohir pidato gitu. Nah, di situ BUMN itu disuruh support secara logistik gitu. Nah, mereka nih bingung. Aduh, duitnya gede juga, padahal untung aja belum banyak katanya. Sedih amat ya di BUMN ya. Iya, bener. Ya, ini juga sebenarnya kan muncul di tulisan laporan utama majalah Tempo yang soal dinasti politik Jokowi. Yang Mangkunegaran Solo ya. Yang kita dengar revitalisasi atau ada revitalisasi untuk Pura Mangkunegaran. Gimana tuh ceritanya? Sebelum pernikahan. Sesudah pernikahan. Sebelum dan sesudah. Jadi jadi Erik Thohir ini dan timnya, nih kata orang BUMN juga nih ya, infonya valid nih, nggak main-main. Jadi Erik Thohir itu minta untuk teman-teman di BUMN itu mendorong atau mendukung revitalisasi Mangkunegara gitu. Sebelum pernikahan Kaisang itu sudah ada wara-wara untuk dukung itu, disiapkan khusus untuk pernikahan Kaisang. Jadi memoles
Memoles Mangkunegaran, ya? betul. Okay. Nah setelah revitalisasi selesai juga gitu. Nah ini juga permintaan ini ternyata berlanjut gitu. Permintaan ini banyak lah ke BUMN misalnya ya, yang tadi gue bilang kayak BUMN di sektor transportasi yang belum terlalu untung, dimintain sekitar 2,5 M. Dan rapatnya ini berkali-kali gitu di lantai 19 Pram. Oh itu bukannya ruangannya Erick Thohir ya di situ ya? Kok lu tahu pernah ke sana? Wawancara dulu. Iya. Memang 19 ini ruangannya Erick ya, gitu. Dan bukan cuma Erick sebetulnya yang memimpin, tapi kadang-kadang juga ada timnya. Pejabat eselon 1 ya. Pejabat eselon 1, ada deputi atau entah itu sesmen gitu. Dan orang yang ikut rapat itu cerita, mereka yang belum ngasih sponsor atau CSR itu ditagih-tagih sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang masih ditagih. Iya. Padahal bukannya udah berjalan hampir selesai itu ya. Kan revitalisasinya terus berlanjut. Bertahap. Gitu. Gue nggak tahu deh nanti akan jadi seperti apa ya. Targetnya akan seperti apa. Tapi ya nggak tahu, pokoknya sampai sekarang itu masih ada permintaan itu terus. Ya jadi gue tertarik juga tuh sama info lu. Jadi memang gue melihat semenjak pemerintahan Jokowi kedua ini, dan terutama setelah Gibran terpilih ya sebagai wali kota Solo, banyak sekali event internasional yang kemudian diarahkan ke Solo gitu. Dengan segala supporting dengan segala supporting sumber dayanya gitu ya. Tadi Cica udah bilang salah satunya Mangkunegaran, terus banyak-banyak event internasional. Salah satunya kayaknya nih ya, Manahan akan terpilih juga tuh sebagai host city U17 kan, gitu kan. Ya banyak lah, aku nggak tahu agendanya kayak apa gitu kan. Tapi gua tertarik sama info lu tadi, emang bener sih. Dan soal Harla NU itu kan, memang Erick pada waktu itu nggak hanya jadi steering committee, tapi dia ngasih pidato kan, Betul, ngasih pidato, dan gue dapat info yang valid dari orang yang mengalami langsung ya, bahwa itu sebenarnya Erick nggak dijadwalkan pidato. Gitu loh. Harusnya siapa? Kofifa harusnya ya katanya. Kofifa. Aku dengar tuh akhirnya Kofifa tetap hadir tapi nggak jadi pidato. Iya, nggak jadi pidato. Gue pernah WhatsApp Kofifa soal itu. Dia nggak mau jawab. Tapi normatif aja katanya. Tapi dia mengakui sudah menyiapkan naskah pidato kan. Dia mengakui itu ya. Iya kan. Jadi panggungnya Kofifa direbut sama Erick lah ya. Iya. Ini dua-duanya sebenarnya juga kuat sebagai calon wakil presidennya Prabowo kan. Persis. Jadi Prabowo pengen Kofifa juga. Sudah nembung beberapa kali gitu kan. Tapi dia juga memikirkan Erick Thohir gitu. Dari sisi logistik mungkin akan sangat membantu gitu. Iya. Menurut lo Erick cemas nggak dengan Kofifa? Kalau nggak cemas masuk dilarang pidato. Yang gue dengar orang-orang BUMN ini juga diberdayakan untuk mendukung Erick Thohir dalam terutama di medsos. Valid. Gimana tuh? Valid banget nih. Gue pernah lihat nih grupnya. Oh ya. Jadi jangan lu masuk di grupnya. Waduh. Endorse. Kan gue bukan karyawan BUMN. Kali aja. Terus gimana ceritanya? Jadi gue lihat grupnya Pram. Jadi salah satu karyawan BUMN itu cerita ya, Pram Kang, bahwa di Kementerian BUMN dan BUMN itu mereka membentuk grup yang namanya Ranger Medsos. Ranger Medsos. Tugasnya, isinya dulu ini. Isinya adalah karyawan-karyawan BUMN dan karyawan-karyawan Kementerian BUMN. Yang milenial kayak gue gitu. Gen Z milenial. Kan gue udah bilang gue juga milenial. Enggak, lu generasi atas alfa. Terus ini udah ya, isinya anggotanya adalah orang-orang itu karyawan. Itu karyawan ya? Karyawan. Enggak semua tapi ya. Tidak semua, tapi barisan milenial. Nah, tugasnya adalah memberikan komentar positif dan like di medsos-medsosnya Erick Thohir dan juga membentuk opini bahwa Kementerian BUMN ketika dipimpin oleh Erick Thohir ini lumayan berjaya lah gitu, dividennya naik, keuntungannya naik segala macam. Jadi memberikan impresi atau persepsi positif lah ya. Iya, dan ada perintah untuk ketika sudah like dan komen itu di-capture ke atasannya. Gitu. Jadi semacam sudah lapor Pak. Lu lihat langsung tuh ya. Iya. Gile. Cakep juga ya. Iya, deg-degan gue. Jadi selain punya buzzer ya kan, selain didukung buzzer lah, bukan punya ya kan, selain didukung oleh organik buzzer. Dong itu berarti ya. Ini ada pasukan organiknya Erick Thohir himself di
di Kementerian BUMN di ya. internal lah ya. Gue nggak tahu ya siapa yang mengendalikan itu gitu. Tapi bukan tidak mungkin itu timnya Erik kan. Gitu. Orang yang ngasih info ini juga takut-takut. Waduh, kalau gue ketahuan bisa mati gue. Tapi kan itu pasti banyak kan, nggak cuma 5 orang gitu kan anggota itu kan. Nggak mungkin lah ya. Berapa karyawan BUMN di negeri ini cuy? Berapa BUMN itu banyak ya kan? Itu kan sekarang sudah bersempit BUMN-nya. Jadi 13 BUMN besar. Tapi karyawannya tetap banyak gitu. Pendukungnya juga banyak. Nah, gue denger juga katanya Erick Thohir ini sudah bentuk tim pemenangan untuk dia maju di Pilpres nanti. Siap kali nih Bapak satu ini ya. Siap dong. Gimana? Semua harus bersiap menghadapi 2024 ya kan? Kata orang dalam BUMN juga. Harus ada gitunya ya. Tim pemenangannya ini orang-orang dekatnya Erick Thohir. Misalnya kayak mantan Mendak Muhammad Lutfi yang dulu temannya Erik juga kan, sesama di Kadin, sesama berbisnis di Amerika juga ketika mereka sekolah gitu kan. Ada Wisnu Tama juga, dan Wisnu Tama ini beberapa kali pegang proyeknya kementerian-kementerian BUMN atau proyeknya pemerintah pusat. Kayak waktu di KTT ASEAN itu kan dia pegang proyek itu. G20 dia pegang itu. Lebih ke semacam kreatifnya gitu kan. Kreatif gitu. Dan jangan lupa Wisnu Tama kan komisaris utama Telkomsel kan. Betul. Nah, teman dekat lah ya. Teman dekat lah ya. Dan ada beberapa timnya Erick Thohir yang sekarang di Kementerian BUMN, termasuk Wamen BUMN, salah satu Wamen BUMN. Nah, lu lihat deh tuh siapa yang paling dekat dengan Erick dan siap menggantikan dia di Menteri BUMN ketika dia hadir di lantai 19 ya, meminta yang ikut dana revitalisasi itu. Betul. Pura Mangkunegaran. Betul, itu termasuk salah satu pendukungnya. Tim pemenangan itu, dan mereka rutin katanya, untuk bertemu di salah satu kafe di Jaksel. Anak Jaksel banget lah. Gitu, infonya gitu. Nongkrongnya di Jaksel lah ya. Dia harus coba ke Bekasi, lebih keren itu di Bekasi. Oke lah. Oke. Yang gue dengar ada juga tuh program yang bukan hanya satu kali dilakukan, tapi cukup masif dilakukan di beberapa lokasi ya, untuk mengendorse atau mendukung Erick Thohir sebagai kandidat potensial lah dalam pemilu 2024. Salah satunya di ATM. Di ATM ya, betul. Jadi kalau kita lihat setahun belakangan ini banyak banget ya muncul di berbagai event BUMN gitu, muncul fotonya Erick Thohir. Kita tidak melihat itu di menteri-menteri BUMN sebelumnya nggak sih? Gitu ya. Nah, infonya lagi nih dari orang dalam BUMN, dan gue melihat nih ada semacam PDF atau ini ya, dokumen gitu ya, SOP lah, semacam SOP. Kalau kalau BUMN ini mau mengadakan event gitu, salah satunya di visualnya harus ada fotonya Erick Thohir di mana-mana, baik itu di merchandise atau di spanduk, di baliho. Sama kayak waktu mudik gratis kemarin. Mudik gratis kan bus-busnya itu stiker itu ya. Kan Erick Thohir gitu. Nah, itu memang menjadi salah satu masuk dalam KPI, cuy. KPI? Masuk dalam KPI ini. KPI BUMN? KPI BUMN ketika akan mengadakan event besar. Dan itu yang event-event yang massal ya, yang mendatangkan banyak orang gitu. Salah satunya kita dapat proposalnya juga kan, gue melihat proposalnya di beberapa tempat Jalan ya. Sehat. Jalan Sehat. Iya. Dan itu Jalan Sehat tuh di banyak pulau loh. Enggak cuma di Jawa, tapi di Sumatera ada, kemudian di beberapa tempat lah gitu. Gitu. Gimana menurut lo? Dengan foto itu. Ya udahlah, dia menteri BUMN gitu kan, nanti paling alasannya ya saya kan sebagai menteri BUMN gitu. Efektif nggak itu untuk mengerek popularitas? Kalau efektif mungkin bisa saja ya, tapi ya alasannya paling nanti juga digunakan ya ini kan kesadaran dari teman-teman BUMN sendiri untuk mendorong saya gitu. Ya seperti waktu diprotes soal ATM itu kan juga dia berkilah begitu kan, bahwa ini BUMN dan macam-macam gitu kan, padahal ya masa sih kita ke layar ATM temunya Pak Erik terus gitu. Too much ya. Too much ya gitu. Bang lo Himbara ya? Iya, Himbara. BRI pula. Iya. Tapi kalau menurut gue sih memang Erik ini memang menjadi salah satu kandidat potensial ya. Harus diakui itu. Ya, kita harus mengakui itulah sebagai salah satu cawapres ya. Dan Jokowi juga mengendorse dia. Kemungkinan dia untuk berjalan bersama Prabowo juga cukup besar. Tapi mungkin ada baiknya
jangan terus sering lah menggunakan BUMN gitu. Pisahkan antara politik dengan BUMN gitu. Bukan hanya dengan olahraga tapi juga dengan BUMN. Rasanya juga perlu gitu. Biarlah BUMN ini bekerja dengan profesional persis. Bukankah itu yang diinginkan juga oleh Pak Erik? Maka betul. Untuk menjadikan BUMN itu profesional, ya jangan disatukan dengan politik. Tidak perlu kemudian mengendorse Pak Erik untuk menjadi cawapres. Gitu. Bukan melarang Pak Erik untuk menjadi cawapres tentu saja gitu, tapi tetap saja harus dipisahkan. Karena kalau tidak BUMN kita akan semakin menjadi sapi perah. Ya, kita ngelihat selama ini ya BUMN selalu begitu. Kita pengen BUMN yang profesional, BUMN yang bisa menciptakan keuntungan tapi juga sekaligus melayani publik. Nah, kalau kemudian hanya melayani satu orang atau elitnya segelintir orang BUMN. Oke. Sepakat Pram. Ya, setuju. Kayaknya udah cukup banyak nih bocoran soal Erick Thohir ya. Udah bocor banget nih. Kita sudahi dulu aja ya. Nanti sambil menunggu Hussein pulang dari honeymoon tapi istrinya ditinggal suruh nyusul gitu, aneh nih orang nih ya. Kita sambil menunggu Hussein kembali dari Jepang dan Korea, kita akan terus bersama Cica. Kita sudahi dulu untuk edisi ini. Terima kasih sudah menonton podcast Bocor Alus Politik, dan kalian bisa dengerin podcast kami di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Yo, jumpa lagi bersama saya, Stefanus Pramono, di Bocor Alus Politik. Kali ini kami memberikan hak jawab untuk Menteri BUMN, Erick Thohir, atas podcast kami sebelumnya berjudul Manuver Erick Thohir lewat PSSI dan BUMN yang tak disukai oleh PDIP. Hak jawab ini merupakan kesepakatan antara Tempo dan juga tim Erick Thohir di Dewan Pers. Berikut ini hak jawab dari Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Makanya kan saya ke Dewan Pers. Jangan tersinggung. Enggak kok Mas. Kan tetap boleh lah, namanya demokrasi itu kan bagian dari keseimbangan. Betul. Saya nggak mau ke yang satunya. Ya, kembali kalau saya lihat kan demokrasi itu kita jaga. Tapi dengan sosial media begini kan kita juga mesti saling jaga. Ya. The fact kita harus ciptain juga versi yang beramanah, bertanggung jawab. Kalau enggak bedanya kita dengan individual, ya apapun. Pokoknya dengan individual apa bedanya? Jadi waktu itu ya saya arahnya ke Dewan Pers dan kita udah settle kan? Udah nggak ada isu kan? Masih ada isu? Nggak ada, tinggal hak jawab aja. Tinggal ini Mas, tinggal. Ya udah hak jawabnya ini aja. Udah ketemu selesai. Mau ngomong apa? Ya gitu poin-poin yang menjadi keberatan Pak Erik aja. Kan udah disampaikan. Yang penting gini loh. Kalau masalah isu titik-titik, itu silahkan lah. Mau explore. Tetapi kan kalau saya harus jaga BUMN-nya. Kan ini korporasi. Ya, kalau kita lihat yang namanya koperasi yang sudah go public, itu aja harus ada laporan keuangan. Betul nggak? Di era zaman dulu itu website. Tapi di era zaman sekarang sosial media menjadi bagian penting. Ya, contoh kereta api.
Ya dengan segala isu-isu dinamika pelayan publiknya pasti ada yang positif, ada yang negatif. Nah kalau mereka diem saja, akhirnya jadi negatif. Tapi improvement di kereta api, lihat dong. Bagaimana sekarang tiketingnya udah face recognition masuk, ada kereta yang tempat duduknya nggak bagus ini, tapi ya mereka harus mempublikasikan. Kalau nggak dipublikasikan, ya orang nggak ada yang tahu. Atau misalnya kemarin ada anak kecil naik kereta umur 11 tahun, ya itu bagian dari ya kan cerita. Cuman kalau ditanya apakah itu digerakkan oleh kereta api, enggak, emang anak kecil itu senang naik kereta. Gitu. Jadi saya cuman apresiasi di sosial media saya. Jadi dinamika itu terjadi. Jadi kalau saya clear, ya kita saling menghargain, sama ketika ada tuduhan dulu titik-titik, ya kan? Betul nggak? Titik-titik itu apa, Mas? Apa tuh, Mas? Ya, yang teriak-teriak itu di kantor polisi, ya. Yang dulu. Ya kan, kita baik-baik juga. Kalau secara the fact masuk kan? Masuk. Unsurnya masuk. Masuk. Tapi kan kita nggak mau lah bagian dari itu. Ya, yang penting kita saling menghormati. Saya rasa kalian juga punya tanggung jawab. Tiap individu punya keluarga, punya sosial. Ya, sama ketika saya juga, mohon maaf, misalnya kasus Jiwasraya, Asabri, individu itu punya tanggung jawab juga. Ya kan? Kan apa senang memenjarakan orang? Dia punya tanggung jawab sosialnya juga. Tapi nggak usah dicemoohkan apa, ya kita saling jaga. Oke? Udah itu aja. Nggak usah muluk-muluk, udah. Loh, Ya, dulu, Mas. podcast kita gimana? Ayo. Kan harus tampil juga, Mas, di podcast. Enggak, udah ini Podcast dari kita kamu gimana? udah, ya. Ini kan kita punya ini Sama-sama di Dewan lah. Pers. Kita nanti Mas, itu ada kesepakatan soalnya. kita bicara di tempat lain lagi. Banyak kan bisa ngundang saya lagi kan di isu lain. Ya sekalian aja, Mas. Iya, aja, Mas. Ini iya, kan iya. sekalian kita mau cerita itu, Mas. Naik maung gimana kemarin rasanya tuh, Mas? Ya, nanti di interview khusus lah. Ini udah khusus, Mas. Mana, Mas? Udah sama-sama ya. Itu jadi nggak jadi nih untuk ini. Enggak, Loh, udah, ini udah. Ini bagian dari kita ngobrol-ngobrol. Nanti Iya, kita ngobrol lebih aja. panjang Ini lagi. dicukupkan berarti. Cukup Ya, lah. dicukupkan. Yang penting nanti Bukan, ditayangkan itu. ngapain kita prolong? Kan udah ada aturan Dewan Pers, kita menghargain, selesai, udah kan? Udah, nanti mau bikin konten lain silahkan, kita bicara lagi silahkan, kita sama lah. Padahal kami mau nanya naik maung rasanya gimana? Getar-getarnya gimana tuh? Tiga kali Mas Arik naik maung. Kalau kita ngelihat kan, kita juga udah pernah kan? Ketua tim ya, Mas ya? Iya, pernah keluar tim belajar. Iya. Ya kan? Nanti diundang lagi dengan topik yang berbeda. Jangan topik yang sama. yang udah lalu ngapain dibahas lagi. Dengan topik yang berbeda, lebih dinamis kan? Berarti ini hak Iya dong. jawab dari Mas Erik ya? Seperti ini aja. Seperti ini tadi ya kita ngobrol. Ya gini aja lah, jangan dibikin serius gitu. Oke. Sesuai kesepakatan di Dewan Pers, saya atas nama tim Bocor Halus Politik meminta maaf kepada Mas Erick Thohir jika pemberitaan kami menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan. Begitu juga kepada pemirsa dari Bocor Halus Politik, kami meminta maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan atau tidak sesuai. Itu saja dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di episode Bocor Halus Politik selanjutnya.